Oke. Ada yang sudah buka buku anak-anak? Belum. Oke, baik. Ini kita akan belajar tentang surat Al-Maun. Siapa yang sudah hafal surat Al-Maun? Tolong tunjukkan jarinya. Tunjukkan jarinya. Baik. Tugas. Langsung ngasih tugas Ustadz ya. Karena pertemuan kita sangat terbatas, kita hanya 1 kali dalam 2 pekan. Ustadz harus mengambil nilai yang lain, maka Ustadz minta kalian nanti membuat video tentang menghafal surat Al-Maun. Videonya Ustadz harus bagus, tidak. Pokoknya kamu garap sendiri. Kamu letakkan HP-nya di... Oh, enggak usah. Surat Al-Maunnya saja. Ya, enggak usah artinya. Kamu letakkan ya, kamera kamu di depan, kemudian kamu rekam sendiri. Kamu kirim di mana? Di Google Classroom. Ustadz enggak perlu dimasukkan YouTube, enggak usah. Enggak usah dimasukkan YouTube, langsung kirim aja ya. Insya Allah nanti enggak berkurang kok. Kayak kemarin kan storage-nya, penyimpanannya terbatas. Jadi memang harus dimasukkan YouTube dulu. Kalau sekarang sudah masukkan situ aja, nanti Ustadz segera nilai. Oke, paham untuk perintah pertama, anak-anak? Kasih jempol yang sudah paham. Kasih jempol yang sudah paham. Sudah paham tugasnya? Sudah. Oke, tugasnya apa tadi? Menghafal surat Al-Maun. Membuat rekaman video surat Al-Maun, kirim di Google Classroom. Baik, itu ya. Kita langsung tentang membahas surat Al-Maun. Surat Al-Maun. Al-Maun itu artinya apa sih? Kalau nanti ada pertanyaan, apa arti surat Al-Maun? Jawabannya apa? Barang yang berguna. Baik, barang yang berguna. Itu surat Al-Maun. Al-Fil artinya gajah. Al-Maidah artinya sapi betina. Ya. An-Nahl artinya lebah. Kalau ini Al-Maun artinya barang yang berguna. Ya, di awal slide Ustadz menunjukkan gambar-gambar tentang barang-barang ya. Ada kursi, ada meja, ada almari, ada piano, ada figura, ada tempat apa banyak lah yang di sini ya. Yang ini semuanya adalah barang yang berguna. Jadi Al-Maun itu artinya barang-barang yang berguna. Oke. Belum, surat Al-Maun ini kalau di dalam Al-Qur'an ya, yang ini adalah surat yang ke-107. Saya ulang, di dalam Al-Qur'an Al-Maun surat keberapa, Nana? 107. 107 ya. Kalau urutannya di dalam Al-Qur'an ini adalah ke-107. Baik, kita masuk ke sini. Surat Al-Maun itu terdiri dari 7 ayat ya. Baik, ayat yang pertama bunyinya Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Ada kata-kata yatim. Ini tentu membahas tentang anak yatim. Yang ketiga, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Ada kata-kata miskin. Berarti nanti membahas tentang orang miskin. Fawailul lil musallin, sholat. Berarti nanti juga membahas tentang yang sholat. Yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Ini bahas apa ya? Nanti kita bahas. Alladzina hum yura'un. Bahas apa ya? Kita bahas. Yang ketujuh, bayamna'unal ma'un. Ini 7 ayat ya. Jadi kalau pertanyaan surat Al-Maun ada berapa ayat? Jawabannya 7 ayat. baik, yang berikutnya silakan lihat peta di pojok. Di peta ini menggambarkan tentang perjalanan Mekah ke Madinah. Ya, peristiwa apa yang menggambarkan Mekah ke Madinah, anak-anak? Perjalanan dari Mekah ke Madinah, peristiwa apa yang bisa kamu ingat? Perjalanan Rasul dari Mekah ke Madinah itu peristiwa apa, Nana? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itulah ke ini Isra Mi'raj. ke Sidratul Muntaha, menerima peristiwa hijrah. Jadi peristiwa hijrah itu Rasulullah pernah melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah beserta para sahabat yang lain ya. Nah, anak-anak perlu kita tahu bahwa surat Al-Maun itu disebut surat Makkiyah. Ya, surat apa anak-anak?
Surat Makiyah. Makiyah. Betul. Kalau misalkan Ustaz tanya, mungkin sebagian akan menjawab. Surat Makiyah itu apa? Jawabannya apa kira-kira? Ada yang menjawab surat yang turunnya di Mekah. Nah, surat itu biasanya kalau di Quran itu hanya ada dua. Makiyah, Madaniyah. Dan ya, memang kalau Makiyah lebih dekat turun di Mekah, kalau Madaniyah biasanya turun di Madinah. Cuman ternyata bukan itu yang menyebabkan surat Al-Maun disebut surat Makiyah. Surat Al-Maun disebut surat Makiyah sebab ini ya, turunnya sebelum hijrah. Jadi yang menyebabkan pembagian surat Makiyah dan Madaniyah itu bukan masalah tempat, tapi masalah waktu. Surat yang turun sebelum peristiwa hijrah disebut surat Makiyah. Surat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut surat Madaniyah. Memang Rasulullah waktu sebelum hijrah nggo Mekah, makanya turunnya di Mekah. Tapi bukan itu, ya, bukan itu. Yang menyebabkan adalah turunnya sebelum hijrah. Saya ulang anak-anak, kenapa disebut surat Makiyah? Karena turunnya sebelum peristiwa hijrah. Oke. Kenapa disebut surat Madaniyah? Karena turunnya setelah hijrah. Surat Maun, surat Madaniyah apa Makiyah? Makiyah. Ya, karena turunnya sebelum hijrah dan turunnya memang kebetulan di Mekah, begitu ya. Baik, lanjut ayat. Sekarang kita akan mengartikan perkata dari surat Al-Maun ya. Ini kita perhatikan baik-baik ya. Materi akan saya share di Google Classroom kalian. Okay. Gampang, ini sudah direkam? Oh, nggak apa-apa. Sebentar ya, anak-anak ya. Saya pastikan ini sudah direkam. Oh, sudah. Oke, sekarang kita awali dari ayat yang pertama. Aro'aita, tahukah kamu? Oke, artinya tahukah kamu? Siapa yang bertanya ini anak-anak? Karena ini kan firman Allah, berarti yang bertanya adalah Allah. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada kita. Ya, seolah-olah Allah itu sedang bertanya kepada kita. Hei, ngerti tak kamu? Alladzi wong orang yukadibu yang mendustakan bidin agama. Allah bertanya, tahukah kamu orang mendustakan agama? Dijawab dewi ya Allah ya. Allah itu kan maha pintar. Allah itu hanya ingin menguji kepada makhluknya, membuat sebuah ujian. Ngerti nggak awakmu itu orang yang mendustakan agama? Dijawab oleh Allah di ayat kedua, fadhalika, itulah Allah di orang yadu'u yang menghardik al yatim, anak yatim. Jadi orang yang mendustakan agama, seolah-olah dia punya agama, tapi agamanya dicampakkan, didustakan, gak direken. Ciri-cirinya itu yang pertama, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu apa sih? Menghardik itu apa? Ada yang tahu? Gak tahu. Menghardik itu gini. Biasanya kalau ada orang yang suka duting-duting, hei, awakmu itu, hei, gini-gini yang duting-duting ini itu. Hei, gini-gini itu suka ngancam itu dalam tanda kutip ya. Suka ngancam, berkata keras, mengambil hartanya anak yatim ya. Itu suka bully. Suka bully, tahu bully ya? Madani kancane. Ono anak yatim diceluk, "Hei yatim." Sakitnya itu di mana anak-anak? Hati. Sakitnya itu bukan di kaki ya anak-anak ya. Sakitnya bukan di sini ya. Sakitnya itu di sini ya. Makanya ada lagu sakitnya itu di sini ya. Sakit itu. Dia ngomong itu. Sakit dia ngomong, wis
statusnya yatim, wis gak duwe bapak, memang gak punya ibu, ya banyak di antara hari ini mungkin teman-teman kita, mohon maaf ya, kehilangan orang tuanya karena pandemi ya. Diomongi yatim itu sakitnya ya Allah, sakit gitu. Nek ono sing suka madani kancane, berarti kita itu belum masuk pada orang yang benar-benar mendirikan agama. Malah kita itu orang yang mendustakan agama. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya. Ini yang pertama, ciri-cirinya itu. Yang kedua, wala yahudu. Wah, dan la tidak, yahudu mendorong. Gak tahu dorong, gak tahu motivasi ya. Gak tahu ngongkon, gak tahu ngekei. Ala to'am, memberi makan. Al miskin, orang miskin. Jadi gak tahu ngekei makan, gak duwe. Bahkan naudzubillah tidak punya motivasi dalam dirinya untuk memberi. Ini berarti kita itu orang Islam tapi bukan. Tapi kita itu mendustakan keislaman kita. Wala yahudu ala to'amil miskin ya. Kok ono tanggane. Kok ono tonggoe ya, kena pandemi, bapaknya gak kerja, ibu gak kerja. Kemudian kita itu berpangku tangan. Itu berarti kita tidak punya empati. Kok ono uang, dia harus isolasi mandiri ya. Kemudian dia dibiarkan, tidak direken sampai tanggane ya. Gak tahu ditanya butuhannya apa, gak punya berempati, gak pernah merasakan. Iku gak duwe empati, mendustakan agama. Kok ono kancane gak duwe tipek ya. Padahal tulisannya salah, kemudian kita biarkan saja tanpa menawari, pinjem tipek kah? Berarti kita belum empati. Empati kita masih rendah, kita pun masih perlu banyak belajar. Kok ono kancane pas sekolah gak duwe pulpennya ketinggalan, kok kita hanya melihat tok. Malah naudzubillah nyukurno kapok gak nggawa pulpen dilokno ustadzah, Wah, iki sapa sing corak-corak iki? Ya. Berarti kita belum punya empati dan belum mendirikan agama. Kok ono kancane waya olahraga, kanggo klambi olahraga, kemudian kita nyukurno syukura. Berarti kita belum beragama dengan betul. Iya. Jadi ternyata beragama itu tidak sederhana. Kita butuh empati, ya, butuh belajar merasakan apa yang orang lain rasakan, terutama orang miskin ya. Naudzubillah, ada orang itu yang dia itu makan hanya 1 kali sehari. Ada Ustaz. Loh, yang tadi kamu bawa nak? Iya. Ada yang bahkan orang itu ngais-ngais makanan hanya untuk sekedar makan. Nah, alhamdulillah anak-anak sekalian hari ini yo, kalau kita itu ingat diri kita ini makan wis 3 kali sehari, bahkan kadang-kadang ono sing luwe, ono sing imbuh, ya. Ono enggak kamu yang imbuh-imbuh gitu ya? Bahkan ono sing ping 4 ping 5. Ada yang makan sampai 4 kali? Oh enggak ono ya, alhamdulillah ya. Berarti ini perempuan ya, beda kayak laki-laki. Kalau laki-laki itu semeko. Semeko itu apa ya jenenge? Senengane sego gitu ya. Yang ini nasi. Kita nasi cemepak ya. Gak tahu mengais-ngais makanan. Nah kok naudzubillah. Kita kalau makan gak dintekno, njupuk-njupuk dhewe gak dintekno. Gak eling ya kamu itu kalau misalkan itu hasil kerja orang tuamu. Gak eling ya kamu kalau nasi itu adalah siapa? Yang itu di balik itu ada petani yang bekerja keras ya untuk menghidupi keluarganya, dia harus setiap hari berpanas-panas ria begitu ya. Dan kemudian kamu sia-siakan makanannya beliau. Nek ono makanan luwe kekno tanggamu. Apa nak? Ono makanan luwe kekno tanggamu ya. Tuku roti bakar kok gak entek. Iki nek tepangan dhewe gak entek. Tanggamu kekno, kancamu celune arep roti bakar. Ada pertanyaan anak-anak, paham ya dari sini? Ada 2 ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama adalah menghardi anak yatim, keras terhadap anak yatim, gak menyayangi anak yatim. Ngelokno, madani anak yatim, bully anak yatim. Yang kedua, gak tahu ngekei mangan wong
sing gak duwe. Bahkan motivasi dalam dirinya dan tidak ada. Melihat orang miskin malah kemudian naudzubillah merasa jijik. Ih, wong iki lho kuwotor. Naudzubillah. Ya. Baik, yang kedua. Yang kedua, yang keempat. Fawailul celakalah lil musallin, orang yang sholat. Wong sing sembayang ae lho nak golongan tuh selamat. Apa meneh yang tidak sholat. Apa meneh yang tidak sholat. Wong sembayang ae lho celaka. Terus siapa sih orang yang sholat tapi dia celaka itu? Allah menunjukkan ciri-ciri yang di dalam surat yang kelima. Alladzina hum, yaitu mereka ang sholatihim, sholat sahun tapi lalai. Ya, sholat tapi lalai. Ciri-cirinya lalai itu apa? Yang pertama, ciri-ciri lalai itu suka menunda-nunda. Waya andan engko si. Ada nggak kita kayak gitu? Allahu Akbar, engko si dowo. Alah sholat isya engko ae sik dowo. Keturun, gak sido sembayang. Subuh Allahu Akbar. Wis tahangi asli nih. Jadi bukan karipan ya, beda lagi. Kalau karipan itu kan ceritanya beda, hukumnya beda. Pas wayai subuh tangi dia melek. Dalam hatinya engko ae sik dowo. Keturun akhirnya gak sido sholat. Ini orang yang celaka sholatnya. Sholat tapi celaka. Ya. Sholat subha gitu artinya. Sholat subuh campur duha. Ada nggak anak-anak ini yang sholatnya sholat subha? Ada ya? Alhamdulillah. Baik. Yang kedua, orang yang lalai itu ciri-cirinya. Pertama tadi apa ciri-cirinya? Suka nunda-nunda ya. Yang kedua, orang yang sholatnya adabnya kurang. Sembayang tapi serudukan ambek kancane. Sembayang itu kan gini. Nih, iya. Sembayang tapi encak-encakan kaki ambek kancane apa? Encak-encakan iku apa ya? Apa encak-encakan? Tahu encak-encakan ya? Kakinya diencak-encak biasanya kan ono kayak gitu ya. Sembayang tapi sik narik-narik jilbabe kancane. Sembayang tapi sik guyon ambek adike. Ya, itu berarti sholatnya masih lalai, celaka masih. Ya. Jadi yang pertama tadi itu menunda-nunda sholat, yang kedua itu tidak punya adab sholat. Ya. Yang ketiga apa? Tidak khusyuk. Sholatnya tidak khusyuk. Sholatnya tul mendal. Tul mendal itu cawepet. Wes salat tak kamu? Sudah. Loh, perang menit sholat 4 rakaat ya. Wah. Oh, itu ngos-ngosan ya kayak olahraga. Ya. Bacaannya gak jenak, kalau bahasa Ustaz itu gak jenak ya. Subhana rabbiyal a'la. Oh, ditambah wa bihamdi juga belum. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Gak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu ya. Moro-moro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak jenak ya, sholatnya gak jenak. Sholatnya seiling apa sekarang sinetron yang lagi itu ya, Nadine itu yang lagi booming ya. Ibu-ibu ini biasanya nih. Sholatnya seiling game. Sholatnya seiling gurung mangan. Ya. Berarti gurung jenak sholatnya. Itu sholat tapi celaka. Baik, yang berikutnya adalah alladzina hum yuraun. Orang yang riya. Riya itu apa anak-anak? Tulis. Riya itu suka pamer. Sembayang khusyuk nih ono wong tuwae. Gak ono wong tuwae gak gelem sembayang naudzubillah, bahkan paling mentok salate tul mendal tadi. Salate nek ono kancane, nek gak ono kancane malah salat. Salate ono gurune dhek tertib, nek gak ono gurune dhek
jerungkuk-jerungkuan apa jerungkuan itu ya, dorong-dorongan sama temannya. Ini berarti sholatnya masih riya, masih karena seseorang. Riya, suka pamer. Dalam arti yang luas, hari ini memang kita itu seolah-olah diingatkan oleh Allah, ya, hari ini itu masyarakat kita senangnya pamer. Mangan difoto. Ya. Siapa yang kalau makan difoto, diupload. Ya. Kemudian rekreasi foto diupload. Ya, itu kan saya biasa, tapi ini enggak. Sembayang diakon mutu bae kancan. Aku fotoin ya, diupload. Sembayang diupload. Zakat ngokai infak lebokno duit nduk kotak infak diupload. Zamane saiki ya. Kemudian pemana itu? Ngokai kotak makanan nang tanggane diupload. Iki lho sopo aku gitu. Ciri-cirinya orang riya itu kalau dapat komentar negatif dia nesu. Apa nesu itu? Dia merasa apa ya? Gak ikhlas gitu. Ono kancane ngechat welek gitu. Padahal aku niat api, ini api, tapi sebenarnya niat pamer ya. Kalau komentarnya positif di WA itu senang. Tapi kalau komentarnya itu negatif, saya merasa sama ibadahnya itu apa ya, kurang, berarti masih riya, masih belum ikhlas. Ustadz boleh tak sebenarnya mamerkan sesuatu, Ustadz? Niatnya bener ya nggak apa-apa. Maksudnya apa, Ustadz? Ya maksudnya kalau misalkan kamu itu ngupload tapi kepingin orang lain meniru kamu, ngikuti jejak kebaikan kamu sih tidak ada masalah. Tapi memang itu tipis ya. Contoh ya, misalkan kamu lagi yang kayak tadi itu ngasihkan makanan ke tetanggamu, kamu upload. Maksudnya kepingin motivasi teman kamu supaya niru, itu tidak masalah. Tapi kalau kamu ingin dapat pujian, apunten ya, saya ambil contoh misalkan Mbak Akila. Mbak Akila loh, dikai jempol. Dikai jempol seneng, tapi nek jempolnya mengisor gak seneng. Kan ada itu yang di kolom-kolom sekarang itu ya. Hati-hati. Mari kita jaga agar amalan kita ini benar-benar jadi pahala karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan seperti apa yang disampaikan Rasulullah bahwa ada amalan itu yang riya itu seperti api yang membakar kayu yang kering. Kalau kayu kering dikai api kobong ya. Cepat entek. Gak berbekas. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Yang terakhir, wayamnaunal maun. Wayamnaunal maun dan enggan al-maun memberi bantuan. Jadi gak gelem ngegai bantuan. Kalau kancane butuh tipek, salamu dhewe gak nggawa. Ono kancane butuh pulpen, salamu dhewe gak nggawa. Ono kancane gak nggawa baju olahraga disyukur. Ya, ini berarti masih masuk ke dalam orang yang celaka. Naudzubillah. Next, surat Al-Maun. Intinya yang pertama, orang yang merustakan agama. Ada dua ciri-cirinya. Yang pertama adalah menghardik anak yatim. Yang kedua adalah enggan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, yang berikutnya, orang yang sholat tapi celaka. Siapa itu? Yang pertama orang yang lalai, sholatnya lalai. Diterangkan di situ yaitu waktunya suka lalai, ditunda-tunda. Ketentuannya lalai, senengannya serongkok-serongkokan, seruk-serukan. Yang ketiga adalah gak khusyuk. Yang berikutnya orang yang celaka dalam sholat adalah yang riya. Sholatnya pamer, dituduh-tuduhno. Ya, oleh komentar negatif dia tidak senang. Oleh unlike dia nggak senang. Tapi kalau oleh jempol dia oleh like dia senang. Dan yang terakhir adalah enggan menolong orang miskin. Hikmah surat Al-Maun terakhir anak-anak. Jam berapa sekarang ya? Ya masih panjang ya, nggak apa-apa. Hikmahnya, kita diminta Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai dan menyayangi anak yatim ya. Jangan suka membuli anak yatim. Alhamdulillah kalau kemudian kita punya saudara anak yatim jangan dipakai itu hartanya. Kalau bisa malah diberi ya. Kalau bisa malah diberi. Yang kedua adalah menyayangi dan memberi makan orang miskin ya. Jadi kalau punya sesuatu, iling otonggone. Dalam arti empati, berempati, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Hari ini era-era pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Ya, ada orang itu yang saking
kepingin ini gak minta-minta, karena minta-minta itu kan budaya yang tidak diajarkan Rasulullah ya. Kalau ada orang seperti itu, misalkan tetangganya ada yang kehilangan pekerjaan, kemudian dia ingin tetap mandiri berjualan, beli jualannya. Gitu ya, anak-anak. Mbak Aisyah makan apa itu? Enak kayak ya. Mbak Aisyah makan apa? Mbak Aisyah bagi dong makanannya. Loh, gak kru gue Mbak Aisyah ya? Tidak makan, Ustaz. Tidak makan? Iya, gak apa-apa, lanjut ya berarti. Yang berikutnya. Sholatnya tepat waktu, anak-anak, jangan ditunda-tunda. Pekerjaan kalau semakin banyak ditunda, bukan semakin sedikit, semakin banyak. Nah, kadung numpuk, males. Soalnya ketok berat. Asli ini mau misalkan ya harus ditunda, belum mengerjakan PR ini, belum mengerjakan apa dan apa gitu. Kadang-kadang malah semakin berat. Kok abot sih? Soalnya kamu nunda-nunda. Kalau kamu langsung kerjakan, insya Allah mboten. Contoh Ustadz ini ya, Ustadz baru saja mencuci itu hampir 3 bak. Itu ya karena Ustadz sendiri sih ya. Waktu itu ketika masih 1 bak, Ustadz tunda. Alah saya 1 bak. Engko 2 bak. Alah engko 3 bak baru kerasa kok wangke yo. Males malian gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau ada pekerjaan selesaikan sekarang. Kalau tadi ada tugas untuk membuat video, jangan tunda engko. Mari nge-zoom kerja no. Ustaz harus bagus enggak? Harus. Pokoknya inti ini Ustaz tahu wajahmu, kamu menghafal gitu aja. Cukup tak kasih nilai dan makhrajil hurufnya betul. Ainnya ain, panjangnya panjang. Ya, itu sudah betul. Kemudian menghindari perbuatan riya, jangan suka pamer ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Kemudian terakhir adalah mari kita berempati, memberi bantuan bagi yang membutuhkan. Hari ini di sekitar kita, tahu nggak yang Mojokerto ada yang banjir anak-anak? Tahu nggak kalau di Mojokerto ini ada yang kena banjir? Ada di daerah Bekucuk, ya Tempuran. Itu ada yang banjir. Jadi kalau ada yang banjir, ada yang butuhkan, beri, ya. Kalau ada tetangga yang butuh, diberi. Baik, insya Allah itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Kalau ditanyakan silakan di unmute. Jos tenan langsung paham semuanya. Iki anak-anak hebat, luar biasa ini ya. Oke anak-anak, kalau nanti ternyata di kemudian hari kamu ada kesulitan dalam belajar, kamu boleh chat Ustadz ya. Ustadz di mana chatnya? Nggak harus melalui WA. Nanti kalau kamu chat ke WA semuanya WA Ustadz penuh ya. Kamu chat di Google Classroom-nya. Di Google Classroom saya tunjukkan anak-anak ya. Nah, di kolom komentar kamu isi. Misalkan kamu ingin tanya, Ustadz, mau tanya apa hukumnya? Kamu tanya bebas ya di sini ya. Mandi besar misalkan. Ustadz, tata caranya bagaimana? Oke. Bagaimana? Oke, gini ya. Kalau ada pertanyaan, boleh kamu chat di sini. Baik, Ustadz ingin membuka kelas kamu dulu, yaitu kelas 5B ya. Kelas 5B. Oke. Oke, Ustadz itu kelasnya banyak ya, kelas 1 sampai kelas 6 ya. Oh, ini lihat. 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2, 3A. Banyak ya. Iya ya. Sangat. Lihat. Nanti kamu cari di PAI, tugas PAI. Di sini sudah Ustadz kasih
presentasi yang tadi ya, kamu bisa download nanti. Kamu juga bisa download video yang Ustadz rekomendasi ya. Anda harus rekamannya Ustadz. Ini ada rekaman yang mirip seperti keterangan Ustadz. Nah, hari ini kita akan mengerjakan ini ya, anak-anak ya. Tentang surat Al-Ma'un.